Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah rahimakumullah, di sore hari yang indah ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan. Khususnya saya mengingatkan kepada diri sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam ibadah ini ada banyak sekali tantangan. Di antaranya adalah sifat buruk yang selalu menancap ke dalam hati kita, menggoda kita, yaitu sifat riya. Oleh karena itu, sedikit saya sampaikan mengenai riya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu, khususnya untuk saya dan untuk jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ar-riya'u. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Kenapa riya disebut syirik kecil? Karena dia seolah-olah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun terlihatnya kecil. Dia mau beramal, mau sedekah, gak jadi gara-gara dilihat orang. Itu riya. Berarti orang masih berpengaruh kepada dia. Atau dia ibadah, biasanya sholat itu dengan gerakan yang cepat, karena ada orang, ibadahnya dilambatin. Berarti orang itu masih berpengaruh buat dia. Akhirnya bisa dikatakan syirik kecil. Padahal dalam ibadah itu harus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku terima amal-amal ibadah apapun kecuali ibadah yang ikhlas karena Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma ij'alna minal mukhlishin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Jamaah rahimakumullah, riya ini tentunya di kalangan kita manusia biasa mesti ada, terkadang ada, sering ada. Oleh karena itu, cara melawannya seperti apa? Maka kita harus selalu menggoreskan dalam hati kita, setiap kita ingin infak, kita goreskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus seperti itu. Meskipun riya itu terkadang ada lagi. Ada seorang ulama mengatakan, namanya manusia biasa yang terkadang dosa, banyak kesalahan, itu ketika ingin mencapai ikhlas, maka dia harus memasuki pintu, melewati pintu yang disebut dengan pintu riya. Barulah dia bisa masuk ke dalam sebuah keikhlasan. Kita beribadah, jadinya kita ibadah, ada sedikit gara-gara orang, maka itu riya. Tidak jadi ibadah, gara-gara gak enak sama orang, itu pun riya. Jadi orang masih berpengaruh kepada dirinya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, teruslah ibadah meskipun masih ada riya. Karena kita tidak bisa masuk gudang ikhlas kalau tidak melalui pintu riya. Riya dulu. Terus menerus lama-lama akan timbul ikhlas. Karena kita melakukan itu secara sering dan rutin. Oleh karena itu, riya ini bisa dilawan yang pertama dengan cara terus beramal. Sehingga terus digoreskan dalam hati kita, beramal ini ikhlas karena Allah. Sholat ini ikhlas karena Allah. Sehingga menjadi kebiasaan ikhlas itu, dan riya pun menjadi bosan, capek. Pada hakikatnya Allah akan kirimkan hidayah kepada kita
berupa sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kita yakini kalimat dalam Quran suratul Fatihah, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkaulah aku beribadah ya Allah. Benar-benar digoreskan, hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Bisa juga ditambah dengan zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada tujuan hidup kecuali Allah, tiada yang wajib diibadahi oleh kita kecuali Allah. Tidak ada perjalanan kita kemanapun kecuali diniatkan ikhlas karena Allah. Berlatih seperti itu, maka akan menimbulkan sifat ikhlas. Jamaah rahimakumullah. Di sore yang indah ini, mari sama-sama, khususnya diri pribadi, umumnya seluruh jamaah, untuk terus beribadah, jangan pernah menyerah. Terus ibadah sampai ria itu bosan. Tingkatkan terus ibadah sampai ibadah menjadi kebiasaan. Tanpa dipikirkan, tanpa dipertimbangkan, dengan sendirinya dengar azan langsung ambil air wudhu. Sudah menjadi keikhlasan. Dan tentunya terus sama-sama kita goreskan, iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah aku beribadah. Dan kita goreskan dalam hati juga ketika kita ingin infak, saya niatkan infak ini ikhlas karena Allah. Ingin sholat, melangkahkan kaki kita ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, doreskan dalam hati hanya